Halo, selamat datang di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Di video kali ini, Kak Arisa akan membahas sebuah materi yaitu tenses. Namun, sebelum kita mulai ke pembahasan, adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan like video ini. Sedari SD sampai SMA, adik-adik pasti tidak asing dengan materi tenses. Tidak sedikit juga yang sudah merasa bosan dan lelah memahaminya. Namun, hilangkan semua mindset tersebut karena materi tenses banyak digunakan di beberapa ujian. Salah satunya ujian USM PKN STAN. Materi tenses muncul di bagian TBI. Nah, kita bahas satu persatu materi tenses berikut ini. Tenses yang pertama adalah simple present tense. Di simple present tense memiliki dua kalimat. Yang pertama kalimat nominal, yang kedua kalimat verbal. Kalimat nominal memiliki rumus subject plus to be present, yaitu is, am, are, plus adjektif atau komplement. Kemudian di kalimat verbal memiliki rumus subject plus verb 1 plus objek. Verb di simple present tense memiliki dua, yaitu verb yang tidak menggunakan s dan verb yang menggunakan s. Verb yang menggunakan s mengikuti subjek he, she, it. Lalu, verb yang tidak menggunakan s mengikuti subjek I, you, they, dan we. Fungsi simple present tense. Present tense digunakan untuk menyatakan satu, sebuah kebenaran umum atau general truth. Yang kedua, untuk menyatakan sebuah kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Adverb of time yang digunakan dalam simple present tense ada always, usually, sometimes, often, rare atau seldom, dan yang terakhir never. Sekarang Kak Arisa akan memberikan contoh untuk masing-masing kalimat nominal dan kalimat verbal. Contoh kalimat nominal sebagai berikut. Honey is sweet. Honey is sweet. Honey merupakan subjek, is merupakan to be, dan sweet merupakan adjektif. Contoh kalimat verbal. The students go to school by bus every day. The students go to school by bus every day. The students subject go verb 1 to school object by bus every day adalah keterangan.
Kemudian contoh untuk fungsi general truth atau suatu kebenaran umum. Tiger eats meat. Artinya, harimau memakan daging. Harimau memakan daging merupakan sebuah fakta. Yang kedua adalah contoh untuk suatu kejadian yang dilakukan berulang-ulang atau bisa juga disebut dengan suatu kebiasaan. My little brother wakes up at 5 a.m. every morning. My little brother wakes up at 5 a.m. every morning. Di sini ada keterangan waktu every morning, setiap pagi. Karena menggunakan keterangan waktu setiap pagi, maka my little brother wakes up at 5 a.m. every morning merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan setiap pagi. Yang kedua, simple past tense. Sama seperti simple present tense, hanya simple past tense waktu suatu kejadiannya saja yang berbeda. Jika simple present tense terjadi secara berulang-ulang, jika simple past tense terjadi di masa lampau atau sudah dilakukan. Di dalam simple present tense memiliki dua kalimat. Yang pertama kalimat nominal dan yang kedua kalimat verbal. Rumus kalimat nominal simple past tense, subject, to be past, yaitu were dan was, plus adjective atau complement. Rumus kalimat verbal simple past tense, subject plus verb 2 plus object. Adverb of time atau keterangan waktu yang digunakan di dalam simple past tense sebagai berikut: yesterday, ago, dan past. Kemudian fungsi yang digunakan di dalam simple past tense adalah untuk menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi atau menyatakan suatu kejadian di masa lalu. Contoh di dalam simple past tense sebagai berikut: My family and I went to Bali last year. My family and I went to Bali last year. My family and I sebagai subjek, when merupakan verb 2 dari go, to Bali merupakan objek, dan last year merupakan keterangan waktu yang artinya tahun kemarin. Kemudian tenses yang ketiga adalah simple present continuous. Ingat, kalau ada continuous berarti simple ini menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Simple present continuous memiliki rumus subject plus to be present, yaitu is, am, are, plus verb ing plus object.
Rumus simple present continuous, subject plus to be present is MR plus verb ing plus object. Simple present continuous memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua, untuk menyatakan suatu kejadian yang akan berlangsung. Sekarang Kak Risa akan memberikan contoh untuk masing-masing fungsi di dalam simple present continuous. Fungsi yang pertama yang untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini yaitu I am studying English right now. I am studying English right now. I di sini subjek, am to be dari subjek I, kemudian ada studying, verb ing, lalu ada English yaitu objeknya, kemudian right now merupakan adverb of time dari simple present tense yang artinya saat ini. Contoh untuk fungsi yang kedua yang akan menyatakan suatu kejadian yang akan berlangsung yaitu the doctor is coming 5 minutes later. The doctor is coming 5 minutes later. The doctor subject, is to be yang mengikuti the doctor, coming verb ing, 5 minutes object, later keterangan waktu. Di sini menggunakan later karena fungsinya suatu kejadian yang akan berlangsung. Tenses berikutnya adalah simple past continuous. Simple past continuous memiliki rumus subject plus to be past plus verb ing plus object. Rumus simple past continuous subject plus to be past plus verb ing plus object. Fungsi yang digunakan di dalam simple past continuous adalah untuk menyatakan suatu kejadian yang berlangsung di waktu tertentu di masa lampau. Contoh simple past continuous sebagai berikut. She was wearing a monster costume at Halloween. She sebagai subjek, was sebagai to be past yang mengikuti subjek she, wearing sebagai verb ing, a monster costume sebagai objek, dan Halloween sebagai adverb of time atau keterangan waktu pada saat Halloween. Tenses yang kelima adalah simple present perfect tense. Rumus simple present perfect tense sebagai berikut. Subjek plus have atau has plus verb
3 plus objek. Subjek plus have atau has plus verb 3 plus objek. Have dipakai setelah subjek I, you, they, we. Sedangkan has dipakai setelah subjek he, she, it. Fungsi simple present perfect tense adalah untuk menyatakan suatu kejadian yang diawali di masa lampau, tetapi efeknya sampai saat ini masih terasa. Berikut ini Kak Risa akan memberikan contoh kalimat yang digunakan di dalam simple present perfect tense. I have waited him for 2 hours. I have waited him for 2 hours. I sebagai subjek, have mengikuti subjek I, waited adalah verb 3, him adalah objek, dan for 2 hours keterangan waktu di dalam simple present perfect tense. Keterangan waktu atau adverb of time yang digunakan di dalam simple present perfect tense ada 2, yaitu since dan for. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Risa mulai dari simple present tense sampai dengan simple present perfect tense. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk penjelasan tenses-tenses yang lain ada di video part selanjutnya. Sampai ketemu lagi dan bye!